Harusnya mulai ini ya, sudah di-refresh kembali, jadi harusnya sudah siap untuk belajar matematika. Nah, karena tadi di kelas sebelumnya belum ditutup doa, jadi nanti doanya di akhir aja ya sekalian, seperti minggu kemarin. Oke, sekarang sebelum kita mulai belajar bersama di mata pelajaran matematika ini, Ibu ingin tahu nih, suasana hati kalian sekarang. Boleh kirimkan emoticon di kolom chat yang menggambarkan suasana hati kalian. Entah mungkin ada yang senang karena hari ini hari Senin ya, bisa bertemu lagi bersama teman-temannya, bisa bertemu dengan Bu Arin lagi. Atau mungkin ada yang, aduh Bu, saya capek Bu, sudah belajar tematik Bu. Atau ada yang excited tadi ya, belajar sejarah, tahu banyak mulai mengingat kembali pelajaran sejarah. Boleh kirimkan emoticonnya di kolom chat. Ibu tunggu ya. Nicholas, saya tergoreng karena panas, tapi saya tetap senang. Puji Tuhan. Oke, Samuel nih apa artinya emoticon ini? Semangat ya? Iya, Bu. Siap. Yang lainnya? Oke, ada Yohanes. Harusnya ini, kalau Ibu lihat ini harusnya ada sesuatu hal baru nih yang didapat nih dari emoticonnya. Boleh di-sharingkan, Yohanes? Boleh open mic. Satu hal baru yang saya dapatkan itu Bu, apa namanya? Saya baru tahu kalau ada pertempuran di Makassar. Oke. Iya, terima kasih untuk sharingnya, Yohanes. Oke, yang lainnya rata-rata senang ya, bahagia. Ibu harap juga yang lainnya yang masih belum kirimkan emoticonnya di kolom chat juga merasa senang ya. Oke, hari ini Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Iya Bu, sudah. Sudah, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat campuran. Nah, kalau kalian ingat dengan materi matematika yang sudah dibahas bersama Bu Arin minggu kemarin, itu membahas tentang bilangan bulat kan, operasi hitung bilangan bulat. Nah, tapi pada pada hari ini, kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat campuran. Oke, agenda kita pada hari ini, kita akan mereview atau mengingat kembali syarat operasi hitung bilangan bulat yang sudah dipelajari minggu kemarin bersama dengan Bu Arin. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Dan selanjutnya nanti akan ditarik kesimpulan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin nanti pada saat kita memulai pelajaran, membahas materi, mungkin nanti ada di antara kalian yang akan merasa, aduh Bu, saya pusing Bu, aduh saya bingung Bu sama materinya gitu ya, karena mungkin masih belum paham gitu ya. Ibu mau bilang kalau gak apa-apa kalau kalian merasa bingung ya, justru dengan bingung itu menandakan bahwa kalian itu berpikir. Kalau kalian bingung, berarti itu kalian berpikir. Nah, orang kalau berpikir terus nggak paham, otomatis dia akan bingung. Nah, tapi Ibu harap kalian nggak cuman berhenti
dibingung saja ya, tapi juga punya inisiatif untuk bertanya. Kalau misalnya kalian bingung, bisa nanti tanya kepada Bu Arin, kepada saya mungkin, atau kepada teman-teman kalian untuk bisa berdiskusi. Nah, mungkin ada juga di antara kalian yang bertanya, kenapa sih harus belajar ini? Kenapa sih harus belajar bilangan bulat? Kenapa sih materi ini harus dipelajari gitu? Nah, Ibu mau sampaikan bahwa setiap kita, setiap manusia sudah Tuhan percayakan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menalar, ya. Kalau kalian lihat di matematika itu kan selalu menghitung ya, selalu menyelesaikan soal-soal. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir kita, kemampuan logika kita dalam memecahkan setiap soal yang ada gitu. Jadi jangan keburu patah semangat kalau misalnya nanti kalian bingung atau kalian merasa nggak bisa ngerjakan soal, karena balik lagi tadi ya yang sudah Ibu sampaikan, kalau Tuhan itu sudah kasih setiap kita kemampuan untuk berpikir. Jadi kalau bingung ya kalian harus kalian kan masih punya support system ya. Ada Bu Arin, ada saya, bisa tanya juga ke teman-teman kalian. Nah, buat teman-teman yang sudah paham, Ibu harap sih kalau ada temannya yang tanya bisa dijelaskan gitu ya. Oke, kita akan mulai masuk ke materinya. Sebelumnya kita akan review terlebih dahulu. Kita akan mengingat mengenai syarat operasi hitung bilangan bulat. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan, untuk poin yang pertama, jika terdapat tanda yang berbeda, ini tanda berbeda bisa berbentuk penjumlahan, maksudnya tanda operasi hitung atau tanda pada bilangan bulat ya, dan letaknya bersebelahan, maka tandanya akan berubah menjadi pengurangan. Nah, sampai sini kalian masih ingat nggak dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Arin minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Samuel, angkat tangan dulu. Oke, Samuel. Bisa dijelaskan Samuel yang masih ingat? Bisa, Bu. Ya. Yang saya ingat itu rumusnya, Bu, cara pengerjaannya, Bu. Iya, bagaimana? Saya positif kali positif sama dengan positif. Sudahkah? Halo, Samuel. Iya, sudah, Bu. Oke, terima kasih Samuel untuk tanggapannya. Ya, benar ya. Itu tadi yang disampaikan Samuel ada di perkalian ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah di penjumlahan. Memang ada hubungannya tentang penjumlahan ini. Nah, supaya lebih jelas, kita akan pakai contoh ini. Nah, di sini kan ada tanda operasi hitung penjumlahan, lalu bersebelahan dengan bilangan bulat negatif. Jadi, karena tandanya ini bersebelahan, sesuai dengan poin yang pertama, maka tandanya akan berubah menjadi pengurangan. Oke, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyelesaikan soal pertama? Boleh angkat tangannya? Oke, ada Nicholas. Silakan open mic. Ya, Bu. Itu sama dengan positif 4 tambah negatif 2 sama dengan 4. 4 berarti ke arah ke kanan, Bu. Berarti ini positif 2. Positif 2. Ini Iya. lihat dulu di poin pertama ini ya. Jika terdapat tanda yang berbeda,
nih ya, tanda yang berbeda dan letaknya bersebelahan, maka tandanya akan berubah menjadi pengurangan. Nah, di sini kan ada tanda positif, ada tanda penjumlahan, lalu bersebelahan dengan bilangan bulat negatif. Maka tanda operasinya berubah menjadi negatif, Bu. menjadi pengurangan. Bedakan pengurangan dengan negatif ya. Dikurang berapa, Nicholas? Sama dengan dikurang negatif 2, Bu. Dikurang negatif 2? Iya, Bu. Masih ada negatif 2-nya? Masih? Oke, Ibu ulang ya. Di sini ada operasi penjumlahan. Beda penjumlahan. Iya, masih ada penjumlahan kan? Lalu bersebelahan dengan negatif 2. Ketika ini disatukan, maka dia akan berubah menjadi pengurangan. Nah, jadi 4 dikurangi dengan berapa? Dengan 2, Bu. Iya, dikurang 2. Hasilnya? Sama dengan positif 2, Bu. Iya, benar. Oke, terima kasih, Nicholas. Nah, selanjutnya di poin yang kedua, jika tanda pengurangan bersebelahan dengan tanda negatif, maka tanda operasinya akan berubah menjadi penjumlahan. Nah, contohnya ada di sini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyelesaikan? Boleh angkat tangannya. Oke, ada Clio. Silahkan open mic. Halo, Clio. Halo. Kedengaran nggak, Bu? Iya, sudah. Oke. Caranya yang kata tanda pengurangan itu sama negatif 4 itu pengurangannya jadi positif dulu. Oke, jadi positif. Ini ya, jadi positif. Jadi operasi hitungnya jadi seperti apa? Negatif 2 tambah 4. Negatif 2 ditambah dengan 4. Hasilnya? Hasilnya 2. Oke, good. Terima kasih Clio sudah membantu Ibu. Nah, sekarang ada soal bonus nih. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Soal ini akan membantu kalian untuk mengingat nih cara mengerjakan soal penjumlahan pada bilangan bulat. Minggu kemarin, Bu Arin sudah memberikan cara ya, bisa menggunakan garis bilangan, bisa pakai sistem hutang. Oke, ada Rafael. Boleh silahkan open mic. Jadi gini, kan negatif 8 kan di kiri. Nah, Iya. Nah, lalu ditambah 3, jadi negatif 8 ditambah dengan 3, jadi ke 5. Jadi hasilnya negatif 5. Oke. Benar ya? Good. Terima kasih, Rafael, untuk jawabannya. Sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya. Harusnya ingat semua ya. Karena ini materi minggu kemarin. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu akan lanjutkan.
ke syarat operasi hitung bilangan bulat pada perkalian dan pembagian. Oke, Ibu akan tanya nih. Satu-satu ya. Jika ada bilangan positif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya akan menjadi bilangan apa, Kiki? Halo, Kiki. Bisa dengar suara Ibu? Halo? Oke, sepertinya Kiki tidak mendengar suara Ibu ya. Oke, yang lainnya. Ibu akan bertanya kepada Chelsea. Apakah Chelsea mendengar suara Ibu? Halo, Chelsea. Oke, tidak ada respon. Oke, kalau gitu Ibu akan tanya ke Alfie. Kalau ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya akan menjadi bilangan apa? Halo, Alfie. Ini suara siapa ya? Tolong di-mute. Oke, terima kasih. Alfie juga tidak mendengar suara Ibu. Oke, kalau gitu Ibu minta tolong Betania. Halo, Betania. Ya. Halo, Bu. Ya. Nih, kalau ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya masih ingat? Negatif, Bu. Negatif, yakin? Iya, Bu. Kalau ada 2 dikali dengan 2, hasilnya apakah negatif 4? Halo, Betania. Halo, Betania. Oke. Masih berpikir mungkin ya, Betania ya. Ada yang bisa membantu Betania? Boleh angkat tangannya? Saya, Bu. Siapa ini? Suara siapa ini? Halo? Saya, Bu. Kristabel. Oke, silahkan Abel. Hasilnya positif, Bu. Iya, benar. Kalau ada bilangan bulat positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Thank you, Abel. Oke, selanjutnya. Jika ada bilangan bulat positif dikalikan negatif, maka hasilnya akan menjadi, yang tahu boleh angkat tangannya? Negatif. Siapa ini? Siapa tadi yang menjawab? Tolong angkat tangannya dulu ya. Oke, ada Andrew yang angkat tangan. Silakan Andrew. Negatif, Bu. Oke, negatif. Nah, sekarang, thank you Andrew. Sekarang, kalau ada bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan menjadi, boleh open mic-nya langsung. Positif. Positif, Bu. Positif, Bu. Oke, Positif, good. Bu. Oke, lanjut. Kalau ada bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya akan menjadi Positif. benar, positif. Gitu. Masih ingat ya? Oke, lanjut. Kalau ada bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya akan menjadi Negatif. Negatif.
Oke, negatif, benar. Oke, yang terakhir. Iya, thank you. Yang terakhir, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, maka hasilnya menjadi Positif. oke, benar sekali. Thank you, 6A. Nah, selanjutnya, karena kalian sudah mengingat syarat perhitungan bilangan bulat yang sudah kita pelajari bersama di minggu kemarin, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, ya, mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, di sini ada 4 hal yang perlu kalian perhatikan ya dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat campuran. Oke. Yang pertama, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, oke, lag ya. Ya, contohnya ada 2 ditambah 3 dikali negatif 2 dibagi 5 dikurangi negatif 3. Nah, dari poin yang pertama ini, kira-kira mana dulu nih yang kita kerjakan? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya. 2 ditambah. Oke, Andrew silahkan. 2 ditambah 3 dulu, Bu. Oke, 2 ditambah 3. Kenapa 2 ditambah 3 dikerjakan dulu, Andrew? Karena ada di dalam kurung, Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih, Andrew. Jadi, sesuai dengan poin yang pertama, operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung akan dikerjakan terlebih dahulu. Baru selanjutnya akan dikerjakan yang di sebelah-sebelahnya. Begitu. Nah, ada yang bisa bantu Ibu untuk mengerjakan soal yang pertama ini? Boleh angkat tangannya? Ada Nicholas. Ibu mau yang lainnya? Nicholas tadi kan sudah menjawab ya. Biar semuanya kebagian. Ayo yang lain. Gak ada yang mau bantu Ibu? Oke, karena tidak ada yang angkat tangan, Ibu akan tunjuk ya. Ini nggak harus benar ya, karena ini kan masih materi awal. Ibu hanya ingin tahu bagaimana pandangan kalian menyelesaikan soal ini. Ibu tanya Selin. Halo Selin. Iya, Bu. Ya. Boleh bantu Ibu untuk mengerjakan soal nomor 1 ini? Tadi kata Andrew, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 2 ditambah 3. Nah, 2 ditambah 3 berapa, Selin? 5. Oke, 5. Yang lainnya boleh dituliskan di buku latihan kalian ya. Oke, 5. Terus 5 diapakan, Selin? Dikali negatif 2. Oke, dikali negatif 2. Selanjutnya diapakan? 5 kali negatif 2 sama dengan Dituliskan dulu ini yang dari tadi kan soal awalnya seperti ini. Yang panjang ini. Nah, terus yang sudah dikerjakan ini yang 2 ditambah 3 hasilnya kan 5. Nah, terus dituliskan ulang yang ada di sebelahnya. Dikali negatif 2. Lalu selanjutnya dibagi berapa, Selin? dibagi 5.
Oke, dibagi 5. Dikurangi -3. Oke, masih ingat tadi materi yang sebelumnya yang tentang syarat ya? Kalau ada negatif, tanda operasi pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah menjadi apa? Negatif. Menjadi apa, Selin? Positif. Ya, menjadi positif atau menjadi penjumlahan ya. Oke, berarti di sini ditambah berapa? 3. Iya, good. Ditambah 3. Hasilnya berapa ini kira-kira? 5 dikali negatif 2. Sama dengan -10. Ya, negatif 10. Kemudian Dibagi 8. dibagi 8. Oke, kita sampai sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah syarat yang selanjutnya. Tadi kan dibagi 8 karena Selin belum melihat syarat yang selanjutnya kan. Oke, nanti kita balik lagi ke soal yang pertama ya. Terima kasih Selin. Oke, di poin yang kedua. Ya, ada operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Nih. Contoh soalnya ada 2 dikurangi 4 ditambah dengan 3. Karena sesuai dengan pernyataan yang ada di poin kedua, bahwa penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dari paling kiri, maka pertama kali yang akan kita lihat itu adalah 2. Di sini ada 2 dikurang dengan 4 ditambah dengan 3. Maka yang pertama kali kita kerjakan yaitu operasi pengurangan. Karena kita melihatnya dari yang paling kiri ya. Sesuai pernyataan di poin yang kedua ini. Jadi 2 dikurangi 4. Ada yang tahu berapa? Langsung open mic-nya. Negatif 6. Negatif 6. Yakin negatif 6. Negatif 2. Oke, benar ya, negatif 2. Kenapa negatif 2? Masih ingat? 2 ada di sebelah kanan bilangan 0. Kemudian dia harus melangkah sebanyak 4 kali ke sebelah kiri. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 2 ya. Lalu kemudian operasi selanjutnya yaitu dijumlahkan dengan 3. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? 1, Bu. Iya, Negatif kenapa 1? 1? Bu. 1. Yang benar yang mana? 1 atau negatif 1? 1. Ada yang bisa jelaskan kenapa hasilnya 1? Silakan Karena open mic. positif kali positif, ya. Positif kali positif menjadi positif menjadi positif. Oh ya, pakai konsep itu? Yakin pakai konsep itu? Kalian masih ingat? Ya. Siapa tadi yang bilang? Pakai konsep hutang, Bu. Iya, pakai konsep hutang. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang hutang 2, ya, uang 2, terus kalian punyanya uang ada 3, ya. Terus 2-nya ini kalian gunakan untuk membayar hutang. Jadi sisa berapa? 1. Iya, sisa 1. Jadi pakai konsep itu ya, bukan pakai yang negatif kali negatif jadi positif ya. Karena di sini bilangannya
Negatif dan positif, bukan negatif dan negatif. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Di sini dikatakan, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Ini sama seperti poin yang kedua ya. Hanya bedanya, ini operasi hitung pada perkalian dan pembagian. Kita lihat contohnya. Ada 4 dikali negatif 8 dibagi dengan 2. Sesuai dengan pernyataannya, maka kita akan lihat nih, dari yang paling kiri ada bilangan 4, bilangan positif 4, dikalikan dengan negatif 8. Jadi kita kerjakan dulu yang operasi perkaliannya. Oke, 4 dikali negatif 8. Berapa jawabannya? Ada yang tahu? Silakan open mic. Minus 32, Bu. Kenapa minus? Karena Kenapa? positif ketemu negatif jadi negatif, Bu. Oke, good. Thank you, Andrew. Oke, selanjutnya kita lihat nih di operasi sebelahnya ya. Ada dibagi dengan 2. Jadi negatif 32, kita lihat, kita kasih kurung ya. Negatif 32 dibagi dengan 2. Ibu boleh minta tolong kepada siapa ya? Halo Ken, ada di sini Ken? Ya, Bu. Bisa tolong bantu Ibu untuk kerjakan. Negatif 32 dibagi 2 berapa Ken? Negatif 16, Bu. Iya. Kenapa hasilnya negatif Ken? Karena negatif ketemu positif, hasilnya jadi negatif. Oke, good. Berarti masih ingat ya? Karena dalam mengerjakan operasi campuran ini, kalian harus tetap mengingat syarat yang ada di operasi hitung bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat. Nah, ini akan berhubungan dengan soal yang nomor 1 ini tadi ya. Nanti kita akan balik lagi ke sana. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau dari kalimat ini kita coba lihat nih di soal yang nomor 1 nih. Ya, di sini ada perkalian 5 dikali negatif 2, kemudian dibagi 5, terus kemudian ditambah dengan 3. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan yang ada di poin yang keempat, dikatakan kalau perkalian dan pembagian itu dikerjakan duluan dibanding penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau gitu kita akan mengerjakan pembagiannya terlebih dahulu atau penjumlahannya terlebih dahulu nih. Ibu mau Jokasta untuk menjawab. Ya, Bu. Iya. Di soal yang pertama ini kan kita sudah sampai ke ini kan, 5 dikali negatif 2, kan hasilnya tadi siapa ya? Tadi Shelin ya yang jawab ya? Kata Shelin negatif 10 kan? Nah, kemudian ini kan operasi selanjutnya ada pembagian nih, dibagi 5 dan ditambah 3. Kalau kita lihat di pernyataan yang ada di poin keempat ini, kira-kira apa nih yang kita kerjakan terlebih dahulu? Pembagiankah atau penjumlahannya? Yang ada tanda kurungnya dulu, Bu. Iya, yang ada tanda kurungnya kan tadi kita sudah kerjakan kan? Yang 2 ditambah 3, di awal ini hasilnya 5. Kan sudah. Yang Kemudian perkaliannya dulu, Bu. Iya, perkaliannya sudah nih. Sudah dijawab Shelin tadi kan. 5 dikali negatif 2, hasilnya negatif 10. Kemudian kan ada masih dibagi lagi dengan 5, ditambah dengan 3. Nah, dari sini.
Mana nih yang mau kita kerjakan terlebih dahulu? Kalau lihat dari syarat yang ada di nomor 4. Pembagian dulu atau penjumlahan dulu? Pembagian, Bu. Pembagian dulu. Oke, pembagian. Berapa hasilnya? Negatif 10 Negatif dibagi dengan 5. Hasilnya berapa? negatif 5, Bu. Negatif 5. Oh ya? Coba hitung ulang. Oke, negatif 2. Kenapa negatif? Kenapa negatif? Halo Jokasta. Karena Iya, karena itu pembagian, Bu. iya, pembagian. Tapi kenapa kamu bisa bisa menyimpulkan kalau hasilnya itu negatif? Negatif dari mana? Negatifnya dari mana? Kenapa kok nggak positif 2? Karena soalnya beda, Bu. Apa yang beda? Beda pertanyaannya, Bu. Beda angkanya. Beda angkanya maksudnya gimana? Coba jelaskan. Beda pertanyaannya. Oke. Mungkin ada teman yang lain yang ingin membantu Jokasta untuk menjelaskan kenapa kok hasilnya negatif 2? Karena kirinya itu, Bu, negatif. Kirinya negatif. Karena negatif dibagi positif menjadi negatif, Bu. Oke, thank you, Rafael. Benar ya, karena negatif dibagi dengan positif, hasilnya negatif. Itu ya, harus diingat-ingat itu syaratnya, karena ini sangat merupakan konsep awal ya untuk masuk ke materi sekarang. Lalu selanjutnya akan dijumlah dengan 3. Hasilnya menjadi berapa? Jokasta? Ya, Jokasta tadi masih belum selesai ya? Ya, Bu. Ya, negatif 2 ditambah dengan 3, hasilnya berapa? Teman kamu punya hutang uang 2. Terus kamu punyanya 3. Ini sebenarnya udah ada tuh ya di soal yang kedua. Kamu punya uang Negatif 3. 1, Bu. Negatif? Oh ya? Negatif 1. Kenapa negatif 1? Kamu punya uang 3 nih ya. Terus teman kamu, kamu punya hutang ke teman kamu uang sebanyak 2. Nah, karena kamu punya uangnya 3, kamu kan harus bayar tuh ya hutang ke teman kamu ini sebanyak 2. Sisanya ada berapa? 1. Oke, 1. Thank you Jokasta, belajar lagi ya. Oke, soal yang ini soalnya sama ya. Seperti pengerjaan di nomor yang 1 ini, yang didahulukan ada pembagian dan perkalian terlebih dahulu, baru kemudian kita lihat dari yang paling kiri dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu ingin menyimpulkan nih, dari keempat poin tadi, Ibu ingin menyimpulkan di sini ada seperti piramida nih yang ada di gambar ini ya. Jadi, ini itu melambangkan level-level ya. Kalau semakin tinggi levelnya, di sini kita lihat ada tanda kurung, maka itu yang akan dikerjakan pertama kali. Kalau ada operasi hitung yang diapit oleh tanda kurung, maka itu yang harus kalian kerjakan pertama kali. Kemudian kita lihat di bawahnya,
itu ada tanda perkalian dan juga pembagian. Nah, kalau ada nanti setelah tanda kurung, kalian harus cari tuh operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Itu yang harus kalian kerjakan selanjutnya. Dan yang paling terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, semuanya dikerjakan di yang paling kiri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang sudah paham boleh raise hand-nya. Ibu mau lihat. Yang sudah paham boleh angkat tangannya. Nggak ada yang paham. Bagian mana nih yang masih dibingungkan? Oke, udah ada banyak nih ya ternyata yang angkat tangan. Oke, tidak bertambah lagi. Hanya 12 anak yang paham ya. Bu Esther, Iya, boleh ke atas lagi nggak Bu sebentar? Ke slide sebelumnya. sebentar. Ke yang mana, Samuel? Yang barusan tadi kerjaan soal, Bu. Oh ya, berarti yang tadi. Yang ini ya. Iya, Bu. Kenapa? Kenapa Samuel? Saya nggak ngertinya yang nomor 1 itu yang 10 bagi minus 10 bagi 5 tambah 3, Bu. Oke. Kita lihat nih ya, di poin yang keempat ini. Coba perhatikan di poin yang keempat. Dikatakan di sini operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita lihat ini di soal yang pertama. Ini kan tersisa pembagian dan juga penjumlahan. Nah, kalau kita lihat di poin yang keempat ini, kan ada dibilang perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Sampai sini paham, Samuel? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, kira-kira nih, di sini kan tersisa ada pembagian dan penjumlahan. Yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Pembagian, Bu. Oke, pembagian. Berapa bagi berapa? Minus 10 bagi 5. Oke, benar ya. Berarti jawabannya adalah negatif 2. Baru setelah itu ditambahkan dengan 3. Hasilnya 1. Sudah paham atau masih bingung? Halo Samuel. Sudah, Bu. Oke, sudah. Terima kasih sudah bertanya. Mungkin ada lagi Bu. pertanyaan? Ya, sama-sama. Yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak. Oke, yang lainnya boleh turunkan tangan ya. Selanjutnya, kita akan belajar berlatih soal bersama dengan Bu Arin. Oke, Ibu saya minta request kontrol ini. Oh, udah dimatiin ya? Oh, ya udah. Saya share screen lagi. Oke, anak-anak. Oke, coba semuanya berdiri dulu. Terus renggangkan otot-otot tangan, otot-otot kepala supaya lebih rileks ya. Oke, semuanya boleh berdiri, renggangkan otot-otot tangan supaya lebih rileks.
Ya, oke. Kita lanjut ya ke contoh soal. Kita punya waktu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit kita maksimalkan. Ya, Ibu Arin lihat tadi anak-anak masih ada yang bingung nih. Ibu Arin ingatkan kembali, ya. Kapan kamu harus pakai syarat-syarat seperti ini? Ya, kapan sih kamu harus pakai syarat-syarat seperti ini? Ini yang Ibu Arin kasih kotak warna biru, ya. Kapan pakainya? Ketika kamu mengerjakan perkalian dan pembagian. Pakai syarat-syarat yang ini, ya. Penjumlahan dikali positif dikali positif, ketemunya positif. Ya, jadi mau perkalian dan pembagian kamu pakai syarat yang ini. Ya, ini untuk perkalian dan pembagian. Kalau untuk penjumlahan, kamu bisa pakai garis bilangan, ya. Kalau dijumlahkan dengan bilangan positif berarti ke kanan. Kalau bilangan negatif berarti ke kiri. Masih ingat ya yang kemarin ya. Atau kamu juga boleh pakai sistem utang, ya. Kalau positif berarti uang kamu. Kalau negatif berarti dia hutang kamu, ya. Kemudian kalau pengurangan, ya, kamu bisa pakai cara yang sudah dijelaskan Bu Esther tadi, ya. Kalau ada pertemuan, ya ini kan ada pertemuan nih. Misal Ibu punya 5 dikurangi negatif 4. Ini kan ada pertemuan nih, negatif ketemu negatif, ya. Ada pertemuan kan? Kamu ubah ke bentuk penjumlahan. Angka 5-nya tetap diubah ke bentuk penjumlahan. Sekarang nih negatif ketemu negatif. Kamu lihat tabel syarat. Kalau negatif ketemu negatif, hasilnya apa? Positif ternyata. Berarti 4-nya berubah jadi positif. Berarti tinggal dihitung hasilnya. Gitu ya. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Ya, jangan berkedip. Jangan berkedip supaya tidak ketinggalan ya. Pastikan matamu memandang layar. Oke, lihat nih. Ada 9 ditambah negatif 3 dikali 7. Kalau dilihat dari syaratnya, tadi ada penjumlahan dan ada perkalian. Mana dulu yang dikerjakan? Silakan open mic. Perkalian, Bu. Perkalian dulu yang dikerjakan. Oke, sebentar. Kamu punya perkalian, ya. Ada penjumlahan dan perkalian. Perkalian dulu yang dikerjakan. Otomatis 9-nya ditulis dulu, ya. Jangan dilupakan. Tulis aja dulu. Ya, 9-nya tulis dulu. Sekarang perkaliannya dikerjain. Negatif 3 dikali negatif 7. Ya, lihat nih. Negatif ketemu dengan positif. Hasilnya jadi apa ya? Open mic. Negatif. Hasilnya negatif. Oke, langsung tulis dulu negatifnya supaya nggak lupa. Hap, tulis. Ya, berarti tinggal hitung. 3 dikali 7 berapa hasilnya? Open mic. 1, Bu. 28. Nah, 28. 21. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke, berarti sekarang kamu punya uang 9. Kemudian punya hutang 21. Kamu punya hutang 21, tapi kamu cuma punya uang 9. Kira-kira yang kamu miliki sekarang hutang atau sisa uang? Hutang ya. Utangnya banyak banget loh, uangnya dikit ya. Berarti tinggal sisa hutang. Kalau hutang tulis dulu negatifnya. Kira-kira hutangmu tinggal berapa nih kalau kamu baru bayar 9? 13, Bu. 13. Dari mana? Kamu tinggal kurangin aja ya. 21 dikurang 9. 12, 13. Hitung. 1 kurang 9. 12. Iya, 12. Berarti hasilnya adalah negatif 12. Ya. Hasil dari hasil akhirnya berarti adalah negatif 12.
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan open mic-nya. Sudah agak mengerti dikit. Yang ngerti tolong kasih reaction-nya dong, supaya Bu Arin tahu yang sudah mengerti. Kasih reaction-nya. Oke, banyak banget ya yang sudah mengerti. Kita lanjut. Ya, jangan berkedip. Lihat layar ya. Kalau kamu berkedip, kamu ketinggalan nanti ya. Oke, fokus ke layar. Oke, lihat soal yang ini. Ada pengurangan, ada juga penjumlahan. Mana yang harus kita kerjakan duluan? Pengurangan, Bu. Pengurangan. Ya, Saya izin ke toilet, Bu. silahkan. Ya, kalau ada pengurangan dan penjumlahan, ingat kalau ada pengurangan dan penjumlahan, tadi kalau di piramida, ya, kalau di piramida, pengurangan dan penjumlahan itu ada di paling bawah, ya. Berarti, nih, pengurangan dan penjumlahan ada di sini nih. Kamu kerjakan seperti biasa aja, dari kiri ke kanan, ya. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan bersama-sama, kamu kerjakan dari kiri ke kanan aja, ya. Berarti kita mulai dari negatif 10 dikurang negatif 2. Ya, ingat pengurangan berarti ubah dulu ke bentuk penjumlahan. Ya, negatif 10-nya tidak berubah. Ingat, angka yang depan tidak berubah. Nah, sekarang kita lihat. Lihat, negatif ketemu negatif nih. Negatif ketemu negatif jadi apa ya? Positif. Positif. Berarti negatif 2 berubah jadi apa? Positif, Bu. Positif Ya, 2. jadi positif 2. Oke, hitung dulu. Kamu punya utang 10, terus kamu baru bayar 2. Punya utang 10, bayarnya baru 2. Kira-kira yang kamu punya apa? Utang. Bisa. Utang, Bisa. Bu. Hutang dong. Hutang kamu lebih gede loh daripada uang kamu. Hutangnya 10 nih. Baru bayar 2. Berarti kamu perlu bayar hutang lagi nggak? Perlu. Iya, hutang lagi dong. Berarti negatif. Utangnya masih sisa berapa? 8. 8. Negatif 8. Masih punya hutang 8. Udah selesai belum nih ngerjainnya? Belum, Bu. Masih ada penjumlahan, Bu. Iya nih, masih ada penjumlahan 20. Berarti negatif 8, kamu tambah dengan 20. Punya utang 8, terus kamu punya utang 20. Kira-kira uangmu sisa atau hutangmu yang bertambah? Sisa, Bu. Sisa. Uangnya sisa. Berarti positif ya. Sisa berapa? 12, Bu. 12 dari mana? Dari Benar. 10 dikurang 8. Dikurang 8 dari 12, Bu. Ya, dari 20 tinggal kamu kurangin 8 aja. Kan punya uang terus bayar utang 8. Berarti sisa 12. Sampai di sini yang mengerti boleh kasih reaction-nya. Oke, ada yang tidak mengerti boleh open mic-nya, tanya langsung. Tidak ada, berarti mengerti. Mantap. Terakhir ya, satu lagi ya anak-anak ya. Terakhir. Lihat nih, ya. Ada penjumlahan, ada pembagian. Ya, tapi lihat ternyata ada yang di dalam kurung nih. Lihat nih. Jadi mana dulu ya yang perlu kita kerjakan? yang di dalam Yang di kurung. dalam kurung, Bu. Di dalam kurung. Yang di dalam kurung. Good job ya. Meskipun di sini ada pembagian, jangan terlena ya, karena di sini ada dalam kurung nih. Jadi kamu kerjain dulu yang di dalam kurung. Oke. Punya uang 8. Terus kamu utangnya 32. Kira-kira yang kamu hadapi hutang atau sisa uang?
Hutang. Hutang. Ya, hutangnya berapa nih? Di 24, 22. 24. 32 dikurangi 8 ya. Tinggal kamu kurangi ya. 24. Oh, berarti kamu masih punya hutang 24. Nah, udah selesai belum ngerjainnya? Belum. Bu. Diapain lagi? Dibagi. Ya, dibagi 3. Oh, pembagian. Berarti apa yang perlu kita ingat? Syarat. Ya, syarat. Negatif dibagi positif. Hasilnya apa ya? Negatif. Negatif, Bu. Negatif. Berarti tulis dulu. 8. Tinggal 24 dibagi 3. 8. 8. Ya, negatif 8. Berarti hasil akhirnya negatif 8. Kasih reaksinya yang sudah paham. Ini ada yang ketawa nih. Akhirnya aku ngerti juga gitu ya, makanya ketawa. Oke, Abel. Abel angkat tangan. Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Oke, yang lainnya? Masih kasih jempol dan ketawa ya, saking senengnya karena ngerti ya. Sam, ngerti Sam? Masih, Bu. Masih apa nih maksudnya? Masih mengerti atau masih bingung? Ngerti, Bu. Oke. Masih mengerti. Oke. Immanuel? Ada di situ Immanuel? Immanuel ada nggak ya? Mengerti nggak Immanuel? Oh, Immanuel nggak ada ternyata. Oh, baiklah. Arthur? Gimana Arthur? Apa Arthur nggak dengar suaranya? Paham, Bu. Oke. Betania? Ya, Bu. Paham, Bu. Good. Ya, yang perlu anak-anak ingat adalah piramida ajaib ini. Ya, ini yang selalu diingat ya. Kalau ketemu kurung, kurung duluan. Kalau ada kurung ketemu perkalian, tetap kurung duluan ya, jangan terlena. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, berarti perkalian duluan. Seperti itu. Ya, anak-anak, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, tidak ada. Akhirnya gitu ya. Akhirnya, oke, baik. Itu tentang operasi campur di bilangan bulat ya. Yang perlu anak-anak ingat adalah piramida ajaib dan syaratnya ya. Kalau untuk perkalian dan pembagian. Kalau penjumlahan pengurangan berarti yang perlu diingat adalah garis bilangan dan juga sistem sampai ibu baru mau ngomong sistem hutang jadi sistem ya. Sistem hutang ya, itu yang perlu diingat ya anak-anak. Oke, itu saja. Nah, ada latihan yang perlu kamu kerjakan ya di rumah ya. Nah, ini akan disampaikan oleh Ibu Esther. Silakan Ibu Esther. Oke, terima kasih Bu Arin. Jadi kalian akan mengerjakan soal latihan ya, latihan di rumah, latihan mandiri soalnya dari buku paket ESPS latihan 10 nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku latihan matematika kalian masing-masing. Lalu kemudian kumpulkan melalui chat personal ke saya, ke Bu Esther, paling lambat hari Selasa pukul 6 sore. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana Samuel? Halaman berapa? Halaman berapa itu ya Bu Arin? Oh iya. 23. 23, Bu. Ya, itu. Terima kasih. Ya.
halaman 23. Nomor 1 sampai 10. Ya. Nomor 1 sampai 5. 5. Ini Sam, baca di depan Sam. Ya, ingat dikumpulinnya hari Selasa, jadi kamu punya waktu yang panjang untuk mengerjakan tugas ini. Ingat ya, dikumpulkannya ke chat Bu Esther, bukan Bu Arin ya, ke Bu Esther. Jangan salah alamat ya, kirim paketnya salah lagi ya. Oke. Itu saja anak-anak pengumuman siang hari ini ya. Terima kasih sudah belajar, sudah berjuang. Meskipun di awal tadi mungkin pusing-pusing, bingung-bingung ya. Semoga setelah ini anak-anak bisa lebih paham. Ya, nanti Bu Arin akan kirimkan recordnya di kolom chat begitu ya supaya anak-anak bisa pelajari ulang. Seperti itu. Ya, kita udah lewat 5 menit. Jadi nanti kamu istirahatnya sampai jam 11.50 untuk membayar keterlambatan kita. Begitu. Ya. Ya, Sam. Aku boleh minta PPT-nya nggak, Bu? Oke, nanti Bu Arin kirimkan PPT-nya di kolom chat. Begitu ya.